Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Rozaina Ahlidin. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ismail Nur selaku Kepala Sekolah Indonesia Kairo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak selama ini puasanya? Alhamdulillah cuaca di Kairo bersahabat ya. Karena kita sekarang berada di masa transisi dari musim dingin ke musim panas atau biasa disebut musim semi. Kalau di sini disebutnya Rabi. Alhamdulillah cuacanya adem. Alhamdulillah. Sudah bisa dimulai Pak? Ya, silakan. Baik Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Untuk menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa, maka sikap toleransi antar anak bangsa sangat penting. Menurut Bapak, bagaimana sikap toleransi di bulan Ramadan pada siswa yang puasa dan tidak berpuasa, khususnya pada saat sekolah tatap muka? Oke. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda, ya. Seperti halnya dengan alam semesta, ada yang berwarna kuning, ada berwarna hijau, ada yang berwarna merah, seperti pelangi. Itu akan terlihat indah kalau kita berbeda-beda. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami menciptakan engkau dari wanita dan laki-laki, dan kami ciptakan engkau berpuak-puak, berbangsa-bangsa, agar saling memahami, saling mengerti, saling memberi, saling menyokong. Dan sungguhnya yang mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Intinya di sini adalah bahwa baik Anda Muslim ataupun bukan Muslim, apapun agama Anda, seyogyanya perbedaan itu tidak menjadi dasar kita untuk saling membenci, saling berjauhan, malah justru saling menghormati dan saling menghargai dan saling mendukung, sehingga orang yang berpuasa bisa menghormati yang tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa bisa menghormati orang yang berpuasa, saling menahan diri, terutama di bulan puasa ini. Saya kira demikian. Baik Pak. Saya kira demikian. Baik Pak. Pertanyaan kedua Pak. Ya. Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun telah mengakibatkan terjadinya learning loss atau penurunan pencapaian belajar. Dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana learning loss ini dapat terjadi? Learning loss itu sendiri artinya ketercapaian pembelajaran tidak maksimal. Learning loss ini bisa terjadi karena pertama adaptasi manusia terhadap lingkungan, terhadap situasi berbeda-beda. Tentu bisa dimaklumi bahwa tidak semua kita siap dengan kondisi pandemi ini, dan juga karakteristik manusia berbeda-beda. Ya, misalnya siswa, ya. Ada siswa yang punya gaya belajar itu tipikalnya audio, jadi dia lebih senang mendengarkan daripada melihat ataupun memperagakan. Tapi ada juga siswa yang gaya belajarnya itu visual, sehingga dia dengan banyak melihat itu bisa lebih cepat memahami. Nah, kedua tipe pertama ini pada masa pandemi ini tidak mengalami kesulitan. Jadi belajar lewat video, lewat internet itu tidak mengalami kesulitan. Namun ada siswa yang memiliki gaya belajar
yang modelnya tipikalnya kinestetik, di mana siswa yang model atau gaya belajarnya kinestetik ini butuh lebih banyak praktikal, jadi harus dipraktekkan. Nah, mempraktekkan sesuatu agak sulit kalau melalui internet, jadi harus dilakukan secara tatap muka. Dan ini ada beberapa, dan di sekolah kita, Sekolah Indonesia Kairu, menemukan beberapa siswa memang tidak mampu untuk mengikuti pelajaran lewat online. Yang kedua, kurikulum itu sendiri sebenarnya disampaikannya dalam 3 ranah. Ada ranah kognisi, pengetahuan, ada ranah afeksi, sikap, ada ranah psikomotorik, praktikal. Untuk yang pertama, tidak mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi untuk afeksi, sikap, dan psikomotorik itu sangat terasa. Dan yang lebih parah ini adalah sudah terjadi cheating. Misalnya ketika siswa ujian online itu mereka bisa melihat jawaban, karena memang tidak diawasi kan, itu agak kesulitan. Jadi akhirnya moral siswa menjadi jatuh. Nah, ini berbahaya untuk generasi yang akan datang, karena mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa, di mana kejujuran adalah tonggak nomor 1 dalam memimpin bangsa ini. Terjadinya learning loss ini karena memang 2 ranah tadi itu tidak mampu dicapai hanya dengan melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, di samping itu target kurikulum menjadi sulit tercapai. Mungkin hanya sekitar 40% dari target kurikulum yang telah tercapai melalui pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi ketertinggalan ini. Ini sekiranya. Baik Pak, pertanyaan ketiga ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang keinginan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, untuk melaksanakan kurikulum merdeka? Ya, harapan kita semua dengan adanya upaya inisiatif dari pemerintah untuk mengejar ketertinggalan tadi, learning loss, untuk menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa sih? Sebenarnya kurikulum merdeka itu memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah based on project. Jadi kurikulum ini berbasis project atau karya yang dihasilkan oleh siswa bersama dengan gurunya melalui sebuah perencanaan yang matang. Kemudian siswa membuat sebuah proyek yang secara komprehensif meliputi beberapa aspek di dalamnya, baik itu aspek mata pelajaran maupun juga aspek ketiga tadi, yaitu psikomotorik, afeksi dan kognisi, itu bisa disatukan dalam sekali menjalankan proyek tersebut, sehingga bisa merangkum beberapa materi pelajaran di samping beberapa pelajaran sendiri. Dengan demikian kita bisa mengejar ketertinggalan. Yang kedua, esensial. Jadi dalam kurikulum merdeka itu diutamakan adalah materi-materi yang esensial, di mana akhirnya kita lebih fokus pada hal-hal yang wajib dicapai oleh siswa. Kemudian struktur kurikulumnya lebih fleksibel, di mana kurikulum merdeka ini memberikan kebebasan kepada pendidik untuk berinovasi, menetapkan beban kurikulum tidak harus diselesaikan dalam
tahun yang sama, bisa di tahun berikutnya diatur mana yang lebih dahulu, mana yang lebih ke belakang, sesuai dengan mana yang mengalami tingkat kehilangan atau learning loss yang paling banyak. Kemudian dengan kurikulum merdeka itu resource-nya semakin melimpah, diberi kebebasan kepada guru, kepada siswa untuk mencari sumber-sumber pembelajaran secara lebih terbuka. Kurikulum merdeka ini memang cocoknya dipraktekkan dalam bentuk outing class, ya, di mana siswa maupun guru mencari objek-objek di luar yang mereka bisa langsung teliti, dipraktekkan, baik itu dalam sisi sosial maupun itu ilmu alam dan sebagainya, sehingga mereka bisa lebih cepat memahami materi. Dan dalam sistem pembelajaran sebenarnya sistem ceramah itu sebenarnya tidak disarankan, karena daya tangkap siswa hanya sekitar 15-20% dengan berceramah di kelas. Namun apabila siswa itu memperagakan, itu bisa sampai 75% daya serap. Nah, ini saya kira demikian. Baik, selanjutnya Pak, yang nomor 4, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pandemi COVID-19, khususnya pada bidang pendidikan? Segala peristiwa pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Itu tidak bisa kita pungkiri, ya. Memang banyak ahli maupun kritikus mengatakan kita mengalami learning loss. Tetapi ada hal-hal positif yang perlu kita cermati. Di antaranya yang pertama adalah kita mengalami percepatan teknologi. Dahulu sebelum ada pandemi, sekolah maupun kementerian selalu mensupport gurunya untuk belajar bagaimana ahli teknologi, sehingga teknologi bisa diterapkan dalam pembelajaran. Tetapi sulit sekali, waktunya yang tidak tersedia, anggaran yang terbatas. Dengan adanya pandemi semuanya seperti mudah, gitu. Karena kenapa semuanya diberi jalan? Karena pada saat yang bersamaan kegiatan semua terhenti, sehingga semua guru diberi kebebasan untuk memperdalam teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pendidikan menjadi lebih fleksibel, di mana siswa bisa belajar dari mana saja, bisa mencari resource lebih gampang, guru juga bisa lebih bisa menentukan jam belajarnya kapan. Kalau dahulu kalau kita masuk jam 7 pagi misalnya, pulangnya jam 2 siang atau jam 3 siang, sekarang mau dimulai kapan saja, bahkan ada yang belajar di malam hari. Nah, ini fleksibilitas lebih banyak. Kemudian yang ketiga, terjadi hubungan positif antara orang tua dengan guru di dalam mendidik. Di sini juga orang tua juga sudah mulai memahami betapa sulitnya untuk bagaimana mendidik yang sebenarnya itu yang dialami oleh pihak guru. Jadi saling memahami dan juga saling kerjasama antara guru dan orang tua, ada imbal balik, sehingga orang tua pun bisa lebih banyak memahami kendala-kendala di lapangan. Kemudian yang keempat adalah guru lebih inovatif dan lebih kreatif dalam menentukan metode pembelajarannya. Dan yang terakhir, terjadi independensi pendidikan. Kenapa saya katakan independensi pendidikan? Di mana kebijakan-kebijakan akhirnya diserahkan kepada satuan pendidikan. Kalau terdahulu lebih banyak sentralistik, ditentukan oleh pusat atau pemerintah daerah, sekarang semua kebijakan-kebijakan diserahkan kepada pihak sekolah, karena yang memahami situasi sekolah itu adalah pihak sekolah itu sendiri. Tentu saja sekolah A dan B itu tidak akan sama, karena di sini misalnya terjadi lockdown, ya, di mana di close, di sini malah justru bisa tetap belajar dan tidak ada masalah. Nah, itu jadi kebebasan seperti itu tercipta dengan sendirinya. Tentu saja dampak negatifnya yaitu tadi yang pertama learning loss, kemudian yang kedua
pembelajaran atau proses pembelajaran tidak secara komprehensif, jadi hanya satu arah. Dimanapun ranahnya lebih banyak ke ranah kognisi dan ranah pengetahuan, sedangkan ranah sikap maupun ranah praktik atau psikomotorik seakan-akan terabaikan. Ya, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Ya. Pak. Baik, Pak. Selanjutnya, di masa mendatang, apakah yang harus kita lakukan untuk mencegah learning loss ini terjadi lagi? Saya kira pembelajaran yang sekarang ini sudah cukup memberikan kita banyak pelajaran bahwa ternyata kita belum siap menghadapi situasi pacaklik seperti sekarang ini, di mana kita terbatas geraknya. Tapi manusia selalu belajar dari pengalaman. Nah, ini yang kita perlu kita catat, dan alhamdulillah pemerintah bisa melakukan langkah-langkah positif untuk mengisi kekosongan tadi itu. Ya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengingat pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia, adakah negara yang tidak mengalami learning loss? Saya kira semua mengalami, tanpa kecuali. Namun mungkin ada beberapa negara yang sempat cepat mengambil tindakan dengan melakukan karantina secara nasional, sehingga bisa mengurangi dampak learning loss itu, karena data orang yang terinfeksi di negara itu sangat sedikit, sehingga mereka bisa melakukan pembelajaran secara normal. Saya sebut saja seperti New Zealand. Mereka itu tidak terlalu terdampak oleh pandemi ini. Tapi itu sangat sedikit sekali, karena negara-negara yang cepat mengambil sikap seperti itu tidak banyak. Dan belakangan juga New Zealand pun sempat lockdown karena akhirnya kena juga. Tetapi dibandingkan dengan negara lain, mereka lebih cepat mengantisipasi itu. Baik, Pak, terima kasih, Pak, atas jawaban-jawaban Bapak yang sudah Bapak berikan. Demikian wawancara kita pada hari ini dengan Bapak Ismail Nur selaku Kepala Sekolah Indonesia Kairo. Terima kasih dan sampai jumpa di Sapa Ramadan selanjutnya. Salam OSIS.